Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Hari-hari yang terbaik untuk kami jalani, dan kami percaya Tuhan ada di sepanjang waktu 24 jam hari ini. Sehingga pada waktu pagi, siang, sore, hingga malam, kami aman, kami selamat, dan kami ada dalam kasih karunia. Lepas kasih karunia akan menyertai kami semua. Hari ini ya Tuhan, kami percaya Engkau juga hadir dalam ibadah ini. Engkau telah mendapatkan kami dalam Zoom meeting ini ketika kami mengikuti ibadah ini dari awal. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada masing-masing kami dan berkati kami semua. Jangan lewatkan satu orang pun di antara kami. Biarlah kami disebut menjadi orang-orang yang berbahagia karena mendengarkan firman-Mu. Karena Engkau sendiri berkata kepada kami, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, Shalom. Salam sejahtera untuk setiap kita yang hadir dalam ibadah PD Ribka ini. Saya mengajak saudara membuka Alkitab dalam Filipi pasal 3, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Filipi pasal 3, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Tema khotbah saya hari ini adalah Erika. Ya. Filipi 3 ayat 12 sampai 16. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini. Erika. Ya. Saudara, apa yang dimaksud dengan Erika? Ini sama dengan nama seseorang ya. Kalau kita punya teman namanya Erika, ya. Kata Erika ini adalah berasal dari bahasa Yunani kuno yang merupakan seruan. Ya. Seruan ini menjadi populer ketika ilmuwan asal Yunani yang bernama Archimedes, ya tepatnya dia disebut dengan sebutan matematikawan, gitu ya. Nah, Archimedes mengucapkan pada abad ke-16, dia menyerukan satu kata, Erika. Apa artinya Erika yang diucapkan oleh Archimedes? Erika artinya, aku telah menemukannya. Dalam bahasa Inggris, artinya menjadi I find it, atau aku telah menemukannya dalam bahasa Indonesia. Nah, saya mau mengajak saudara memahami kata seruan ini untuk memastikan bahwa kekristenan saudara bukanlah kekristenan tanpa alasan, tanpa dasar, tetapi kekristenan saudara didasari dari seruan ini, yaitu seruan yang sama dengan orang-orang pintar di Yunani, dengan para filsuf yang mencari jalan Tuhan, menyerukan Eureka, bahwa aku sudah menemukannya. Nah, ketika Archimedes mengatakan, aku sudah menemukannya, maka kalimat ini menjadi populer dan dipakai oleh banyak orang pintar dan filsuf pada waktu itu untuk menyatakan penemuan besarnya. Dan ketika para filsuf mencari jalan Tuhan, ya, karena dulu orang
belajar mengenal Tuhan itu melalui filsafat. Ya, tetapi pada akhirnya filsafat tidak menjadi dasar yang kuat untuk mengenal Allah, karena filsafat berdasarkan hanya kepada cinta dan kebijaksanaan manusia. Artinya mengenal Tuhan itu bukan hanya bisa dari bijaksanamu, bukan bisa belajar dari seberapa besar cintamu kepada Tuhan. Tetapi pada akhirnya para filsuf dan orang-orang besar pada zaman itu akhirnya belajar tentang Tuhan dari dasar teologia. Teologia artinya adalah ilmu mengenal Allah. Ya, ada logos di situ, ada firman di situ. Artinya ketika kita mau mengenal Tuhan, biarlah kita back to the Bible, ya, belajar dari firman, belajar dari apa yang diilhamkan Tuhan, ya, belajar dari Alkitab, ya. Firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 16 bahwa setiap kalimat yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk memperlengkapi orang dalam setiap perbuatan yang baik. Nah, akhirnya filsuf-filsuf, orang-orang pintar, ya, orang-orang yang dikatakan cendekiawan-cendekiawan pada abad 16, akhirnya ketika mereka menemukan jalan yang lebih tinggi dari semua, yaitu jalan Tuhan, mereka pun berkata, Eureka, sesungguhnya aku telah menemukannya. Nah, saudara harus juga membangun kekristenan saudara dari dasar ini, bahwa saudara juga adalah orang-orang yang terhitung telah menemukan Tuhan dalam kehidupan saudara. Nah, apa yang kita temukan dalam kekristenan kita? Apa Eureka dalam kekristenan kita? Yang pertama, kalau kita berkata, aku telah menemukannya, hal yang pertama yang sudah temukan adalah jalan Tuhan itu sendiri. Saudara, kita beruntung bahwa Roh Kudus telah menuntun kita ke jalan yang benar, yang adalah jalan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 23, Daud berseru dengan sebuah kalimat, Engkau menuntun aku ke jalan yang benar. Ya, jalan yang benar adalah jalan di mana Tuhan itu ada. Sehingga Yesus bagaikan benang merah yang menjelaskan di titik dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika saudara ada di jalan Tuhan, maka saudara jadi tahu tujuan hidup yang sesungguhnya. Saudara bisa berlari ke arah yang benar, saudara bisa berlari ke Tuhan yang benar, dan dalam Filipi pasal 3 ayat 14 yang kita baca tadi, Paulus berkata, aku berlari kepada tujuan. Saudara, apa tujuan manusia dalam kehidupan manusia itu sendiri? Tujuan hidup manusia adalah Tuhan. Ini tidak bisa dipungkiri dalam diri setiap manusia, dalam kehidupan setiap manusia, ada satu ruang yang tidak bisa kita bohongi, yaitu kodrat kita tahu dengan hati nurani, dengan batin kita mengerti bahwa ada Tuhan dalam hidup ini yang kita harus tuju. Dan tujuan yang paling tinggi dalam hidup manusia bukan semata-mata kaya, hebat, dan punya uang yang banyak. Tujuannya adalah menemukan Tuhan yang benar. Ketika saudara ada di jalan yang benar, saudara ada di jalan Tuhan, saudara adalah orang yang sudah menemukan arah yang benar, Tuhan yang benar, jalan yang benar. Sehingga saudara bukan menjadi seorang yang sekedar mewarisi agama orang tua saudara, tapi saudara bisa berkata dalam hidup saudara, Eureka, aku telah menemukan jalan Tuhan itu. Bukan semata-mata saudara menjadi orang yang menerima warisan agama dari orang tua saudara. Karena seringkali agama sebagai warisan sangat terkait dengan letak geografis misalnya. Kalau saudara lahir di Arab, maka kemungkinan besar orang tua Anda akan mewariskan agama Muslim kepada saudara. Kalau saudara lahir di Inggris, Amerika, Jerman, maka saudara akan cenderung memiliki kemungkinan besar mewarisi agama Kristen dan Katolik.
Atau kalau saudara ada di India, lahir di India, maka mungkin agama saudara adalah Hindu. Saudara lahir di Thailand, Tibet, China, maka kemungkinan besar agama yang saudara terima sebagai warisan dari orang tua adalah Buddha. Ya, tetapi saya mau katakan buat saudara bahwa kalau saudara hanya memiliki agama warisan, saudara memang adalah manusia yang disebut beragama. Tetapi saudara adalah orang yang dangkal karena saudara bisa saja terjebak dengan hasil ikut-ikutan. Tetapi ketika saudara menemukan sendiri dan melihat jalan-jalan hidup saudara yang akhirnya bertemu dengan Tuhan dalam pengenalan saudara pribadi, maka saudara sama seperti orang yang menemukan hal besar dalam hidup saudara dan berkata, aku telah menemukannya. Sehingga kalau saudara hidup dalam kekristenan saudara, saudara harus memiliki pengalaman pribadi dengan yang transcendent itu, yang tak terbatas itu. Saudara menyatu supaya saudara mendapatkan kedamaian. Nah, ini yang dinamakan kedamaian yang melampaui segala akal. Ini yang merupakan inti terdalam dari semua agama. Ketika kita mengenal Tuhan yang benar, maka damailah hati kita. Saya mau katakan buat saudara, jika saudara menjadi orang Kristen yang hanya Kristen karena agama warisan orang tua Anda, maka Anda tidak akan pernah mengalami apa yang dinamakan kelahiran baru. Menjadi Kristen tanpa kelahiran baru adalah menjadi Kristen yang sekedar agama. Saudara bukan orang beriman, tapi orang yang beragama. Saudara harus memiliki pengalaman iman sehingga saudara mengalami apa yang dinamakan titik di mana saudara dilahirkan kembali. Sehingga saudara bukan orang yang gampangan, orang yang biasa. Ya, saya membaca satu buku yang dikarang oleh C.S. Lewis, ya, dalam bukunya Christianity, ia memakai dua kata Yunani yang membedakan dua jenis kehidupan. Yang pertama, hidup yang diartikan sebagai bios. Lalu yang kedua, hidup yang diartikan sebagai zoe. Bios itu merupakan bentuk kehidupan yang dimiliki oleh setiap manusia, yaitu yang disebut kehidupan biologis. Ya, seringkali kehidupan biologis ini dipertahankan dengan makan, air, dan udara. Tapi pada akhirnya akan berakhir dengan kematian. Sementara kehidupan yang memakai kata zoe itu merupakan kehidupan rohani, yaitu jenis kehidupan yang diberikan Allah ketika kita dilahirkan kembali yang berlangsung selama-lamanya. Nah, kedua jenis kehidupan ini bukan saja berbeda, bahkan berlawanan satu dengan yang lain. Bios pada dasarnya merupakan suatu kehidupan yang berpusat pada diri sendiri, sedangkan zoe itu berpusat kepada Allah dan pada orang lain. Ya. Kalau kita belajar tentang kehidupan bios, maka inilah kelahiran hidup yang pertama yang terjadi melalui orang tua. Jadi saya mau katakan kelahiran yang pertama, hidup yang dikatakan sebagai bios itu adalah produk dari daging. Tetapi zoe itu adalah kelahiran yang kedua yang adalah produk roh. Di mana kita dilahirkan kembali dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga ketika saudara menjadi Kristen sejati, saudara harus mengalami titik ini, titik yang dinamakan kelahiran baru. Tetapi juga zoe. Bagaimanakah kita bisa mengecek kelahiran baru itu terjadi dalam hidup kita? Bukan pada waktu saudara berbahasa roh. Ya. Kita tidak bisa bilang bahwa kalau kamu adalah orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus, kamu pasti bisa berbahasa roh. Kamu bukan Kristen yang dipenuhi Roh Kudus kalau kamu nggak bisa bahasa roh. Saya mau bilang buat saudara bahwa seringkali orang Kristen mengejar karunia roh, tapi mereka melupakan buah roh. Saudara jangan lebih dulu saudara dapat karunia roh. Saudara harus mendapatkan buah roh dulu. Saudara harus bedakan karunia roh dengan buah roh. Karunia roh itu adalah tidak wajib.
bahasa roh itu tidak wajib. Karena dia adalah karunia. Kepada siapa Tuhan memberikan karunia itu, maka kepada orang itulah dia mendapatkannya. Sehingga tidak semua orang bisa berbahasa roh, karena itu adalah salah satu karunia Roh Kudus. Ya. Sehingga tidak perlu dikejar. Ya. Kepada siapa Tuhan mengaruniakannya, demikianlah saudara akan mendapatkannya. Saya bukan anti bahasa roh. Saya pun adalah orang yang mendapatkan karunia bahasa roh itu. Tetapi saudara, saya tidak mengejarnya. Karunia itu diberikan kepada siapa yang Tuhan mau berikan. Sehingga kalau saudara paksakan diri saudara mendapatkan karunia roh, lalu saudara berkata, kata teman saya, kalau nggak punya karunia roh, bahasa roh, itu saya nggak dipenuhi Roh Kudus, saya bukan Kristen yang sejati. Kekristenan sejati saudara tidak diukur kalau saudara punya bahasa roh atau tidak. Karena itu adalah karunia. Karunia itu tidak wajib. Karena itu adalah merupakan sebuah pemberian Allah. Tetapi bicara tentang buah roh, maka ini adalah wajib ada dalam hidup saudara. Kalau saudara berkata, saudara adalah Kristen sejati. Kalau saudara berkata bahwa saya sudah lahir baru. Adakah di antara saudara yang berkata bahwa saudara sudah lahir baru? Saya tidak tahu kapan saudara mengatakan hal itu. Kapan saudara sadar bahwa saudara adalah orang Kristen yang lahir baru. Doa saya, saudara mengalami kelahiran baru ini. Karena kalau saudara mengalami kelahiran baru, saudara terhitung pasti sudah menghasilkan buah. Apa buah roh dalam hidup kelahiran baru seorang Kristen? Ada 9 buah roh. Dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih yang pertama. Coba cek dalam hidup saudara, adakah kasih bisa keluar dari hidupmu? Engkau bisa tahu bahwa hidupmu telah menghasilkan kasih yang dulu engkau susah sekali untuk menyatakan kasih kepada orang yang bersalah kepada dirimu mungkin. Engkau sulit untuk mengampuni. Engkau bisa berkata, saya sih maaf. Tapi kalau saya sudah dikecewakan, saya tidak akan pernah bergaul lagi dengan orang itu. Itu bukan maaf. Itu bukan kasih. Kalau saudara mengasihi, saudara melupakan kesalahan orang. Saudara melepaskan pengampunan. Saudara bisa seperti orang itu tidak pernah salah kepada saudara. Cek dalam hidup saudara, tanda kelahiran baru, itu adalah kasih. Lalu kemudian ketika kelahiran baru itu berbuah, bukan hanya kasih, tetapi sukacita. Adakah sukacita dalam hidup saudara? Susah, senang, dalam segala hal, saudara tetap bersukacita. Waktu Yesus bersukacita dalam Lukas 10 ayat 21 dikatakan, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Kata bergembiralah di sini memakai kata egalio. Egalio itu artinya bergembira sambil melompat-lompat. Ya, adakah hidup saudara bisa tetap bersukacita dalam segala keadaan? Adakah sukacita itu ada dalam hidupmu? Sukacita itu bukan hanya karena bercanda, bukan hanya baca humor, dengar orang lucu, ya, bukan karena saudara dengar stand up komedi, tapi sukacita itu dari dalam. Saudara mengalami ada mata air sukacita yang membuat saudara terus bergairah dalam menjalani kehidupan, sekalipun saudara susah, sekalipun saudara nggak punya apa-apa, sekalipun pandemi ini sulit, tapi bersukacitalah senantiasa itu. Seperti mesin yang menghidupkan, mendorong saudara untuk menjalani hidup. Lalu bukan hanya kasih sukacita, tapi damai sejahtera. Ada damai sejahtera. Ya. Lalu kesabaran. Adakah saudara sabar? Ya. Dalam Pengkhotbah 10 ayat 4 mengatakan kesabaran itu mencegah kesalahan-kesalahan besar. Kalau mau buka usaha, sabar. Bikin pemetaan dulu. Kalau mau cari jodoh, sabar. Ya. Jangan terburu-buru, nanti salah pilih. Aduh Pak, saya keburu nih, keburu-buru jadi pacar saya nggak seiman dengan saya. Apa yang harus saya lakukan Pak? Itu mau bukan keburu-buru, tapi emang dasar. Ya, udah 1 tahun keburu-buru ya.
Gimana dong Pak, saya mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia. Saya nggak bisa kalau tanpa dia. Ya, ya, jadi kamu nggak ingat Tuhan. Tuhan bilang, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Terus Pak, boleh nggak pacaran dengan orang yang tidak seimbang? Jangan, kata Alkitab, jangan. Kalau Tuhan bilang jangan, maka janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Terus apa yang saya harus lakukan Pak? Ayat 17 dalam 2 Korintus 6 itu. Pisahkanlah dirimu dari antara mereka. Keluarlah dari mereka. Maksudnya, dia bilang, lu gue en. Ya. Putus gitu Pak? Iya, putus. Tuhan tidak pernah kekurangan stok ya untuk pasangan hidup yang bisa dipilihkan buat saudara. Ya. Jadi, saudara, kalau saudara menghasilkan buah roh, maka itu adalah tanda kelahiran baru. Lalu kemurahan, saudara jadi orang yang murah hati. Ya, gampang nolong orang, gampang mengapresiasi segala sesuatu yang baik. Ya. Lalu kebaikan, saudara jadi orang yang baik. Sampai hari ini saya percaya kebaikan itu adalah investasi yang tidak pernah gagal. Kalau saudara berbuat baik terus, sekalipun hari ini saudara belum menuainya. Satu saat kalau kita tidak menuainya, keturunan kita yang akan menuainya. Tetaplah berbuat baik, karena dengan berbuat baik, Alkitab berkata, perbuatlah kebaikan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Lalu dalam Galatia 5:22-23 itu dikatakan, bukan hanya kebaikan tapi kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi 9 buah roh ini wajib ada dalam hidup saudara. Kalau saudara tidak melihatnya, atau saudara tidak pernah bisa mengasihi, bersukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, jangan-jangan saudara bukan Kristen sejati. Kristen sejati adalah Kristen yang telah mengalami kelahiran baru. Bukan telah mengalami bahasa roh. Ya, bahasa roh itu adalah karunia. Tidak wajib, karena itu adalah karunia. Tetapi buah roh itu wajib. Jadi kita harus bedakan mana karunia roh, mana bahasa roh. Sehingga kalau sudah hidup seperti ini, saudara bisa menyalakan lilin orang lain lewat lilin saudara. Ya, kalau saudara hidup, maka aku menyalakan lilin orang lain dari lilinku sendiri. Saudara terang, maka saudara menyalakan terang orang lain. Lalu yang kedua, saudara, apa yang saudara temukan? Apa erika saudara dalam kekristenan saudara? Dalam kekristenan kita, kita menemukan jalan selamat. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara boleh pelajari kebenaran ini, dan saudara akan menemukan bahwa jalan selamat yang saudara terima dalam kekristenan adalah jalan selamat yang lebih tinggi dari agama apapun. Ini yang dicari oleh para orang pintar dan para orang bijaksana yang disebut filsuf. Dulu orang mempelajari Tuhan melalui filsafat. Mereka berdiskusi, tapi akhirnya kebijaksanaan tidak dapat dijadikan pijakan untuk mengenal Allah. Allah hanya bisa dipelajari lewat apa yang Dia ilhamkan, yaitu kita berdiri di atas firman dan belajar tentang Dia. Kita belajar tentang jalan selamat yang disodorkan dengan bukti-bukti yang bukan sekedar janji, saudara. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan itu bicara tentang bukti, bukan sekedar janji. Kalau kita belajar tentang kebangkitan Yesus saja, bukti kebangkitan Yesus yang pertama, kubur kosong. Lalu kemudian malaikat yang menyatakannya. Saudara bisa lihat, malaikat duduk di atas batu lalu berkata, siapakah yang kau cari? Dia sudah bangkit. Ya. Malaikat berkata kepada Maria, malaikat berkata kepada Petrus, malaikat menyatakan dirinya kepada para serdadu Romawi. Lalu yang ketiga,
ia membuktikan, Yesus membuktikan sendiri bahwa ia hidup. Kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 13, di sana dikatakan tentang bagaimana Yesus menampakkan diri berulang-ulang sesudah dia bangkit. Kisah 1 ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, saudara bayangkan, selama 40 hari Kisah 1 ayat 3 ini, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ketika Yesus hidup, ketika Yesus bangkit, bukan hanya malaikat yang menyatakannya, tapi dia sendiri menyatakan dirinya lewat penampakan diri yang berulang-ulang selama 40 hari. Saudara tahu berapa orang yang melihat Yesus bangkit? Dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Saudara, orang-orang yang menjadi saksi hidup dan saksi yang sudah mati, itu lebih dari 500 orang, kata 1 Korintus 15 ayat 6, yang membuktikan bahwa kesaksian ini benar dan patut diterima. 3 orang saja cukup untuk menyatakan sebuah kesaksian yang benar, apalagi 500 lebih. Kalau saudara ada di jalan selamat ini, berbahagialah saudara, karena saudara ada di jalan yang benar, ada di arah kepada Tuhan yang benar. Kekristenan bukan hanya bicara janji, tapi bukti atas semua yang dikatakan adalah benar. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, apa eureka saudara? Apa yang saudara temukan dalam kekristenan saudara? Yang ketiga adalah kita telah menemukan kebahagiaan. Apa yang dirindukan oleh setiap orang adalah bahagia. Yesus berkata dari semua hal yang berbanding terbalik, dia mengatakan berbahagialah dalam ucapan bahagianya. Salah satunya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Bukankah miskin itu nggak enak, miskin itu kurang, miskin itu nggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan bilang berbahagialah. Apa yang membuat berbahagia? Kata di hadapan Allah itulah yang menjadi inti dan kuncinya. Kita boleh miskin misalnya, kita boleh nggak punya apa-apa. Tapi kalau Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, kita menghadapkan wajah kita kepada Tuhan, maka dikatakan, berbahagialah. Apapun yang terjadi, bahkan kemiskinan pun tidak akan bisa memisahkan kita dari Tuhan. Kemiskinan pun tidak akan pernah bisa membuat kita tidak bahagia. Ya. Lalu kemudian dari semua nyanyian Mazmur, kalau saudara baca, semua nyanyian Mazmur yang ada dalam 150 Mazmur yang ada dalam kitab Perjanjian Lama, semua nyanyian dan Mazmur itu dibuka dengan sebuah kalimat. Mazmur 1, kalimat pertama berkata, berbahagialah. Sehingga kita jadi orang yang nyanyi, memuji, bermazmur, diawali dengan bahagialah. Ya, Paulus berkata seperti mendapatkan hadiah dalam Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan dalam pembacaan ini untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus bukan hanya berkata, aku telah menemukannya, tetapi Paulus berkata, aku telah menangkapnya. Dan aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Dan Paulus berkata, aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Jadi gambaran kebahagiaan yang Paulus rasakan dalam pembacaan kita tadi adalah gambaran seseorang yang seperti mendapatkan hadiah. Dan kitalah adalah orang yang telah menemukan kebahagiaan itu. Eureka, aku telah menemukannya. Menemukan jalan selamat, menemukan jalan Tuhan, menemukan jalan selamat, dan menemukan bahagia itu ada dalam hidup kita sebagai Kristen yang sejati. Doa saya, saudara sampai di titik di mana saudara tiba di kekristenan saudara sejati, yaitu mengalami kelahiran baru. Tuliskan 9 buah roh di meja kerja saudara. Tuliskan 9 buah roh di Alkitab saudara. Dan telisik satu persatu apa saja yang sudah keluar dari hidup saudara.
Dan apa saja yang saudara sudah hasilkan. Tuhan memberkati saudara seperti para orang-orang yang menemukan Tuhan dan berkata, Eureka, aku telah menemukannya. Demikianlah kita berkata, saya pun telah menemukannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami menjadi orang-orang yang memahami tentang arti dari kekristenan sejati kami. Terima kasih Tuhan. Sedemikianlah kami mendengar firman-Mu, maka sedemikianlah kami mengerti bahwa kamilah orang-orang yang telah mengalami eureka itu. Mengalami kalimat yang dikatakan, aku telah menemukannya. Kami bukan hanya Kristen karena warisan agama orang tua. Kami bukan menjadi Kristen hanya karena orang tua kami Kristen. Tapi kami menjadi Kristiani karena kami telah mengenal juru selamat sendiri. Kami mengenal jalan Tuhan. Kami mengenal jalan selamat. Kami telah mengenal jalan bahagia. Tuhan berkati anak-anak-Mu. Diberkatilah hidup mereka dalam setiap hal yang baik. Kami aminkan setiap doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Shalom.